Saya berdiri di depan sini banyak dengan teman-teman semua dan adik-adik ingin memberikan beberapa motivasi dan beberapa pengalaman saya selama kurang lebih hampir 3 tahun bersekolah di SMA Negeri 1 Kota Kupang. Di SMA Negeri 1 Kota Kupang, seperti yang teman-teman tahu sendiri, kita adalah sekolah dengan kurikulum merdeka yang mewajibkan adanya proyek di setiap angkatan kita. Nah, kebetulan saya adalah Presiden Semansa, yang Presiden Semansa tersebut berasal dari proyek pertama, yaitu proyek Suara Demokrasi P5 itu yang ada di fase E waktu saya masih kelas 10. Nah, pada saat pemilihan Presiden Semansa itu, teman-teman, kita masih dalam keadaan COVID dan juga pemilihannya itu diadakan secara online. Banyak perwakilan-perwakilan dari setiap kelas di angkatan saya. Kebetulan di angkatan saya itu ada 15 kelas. Jadi ada 15 orang perwakilan dari setiap kelas yang akan menjadi perwakilannya untuk ikut dalam ajang Presiden Semansa ini. Nah, dalam ajang Presiden Semansa ini kita semua diajarkan bagaimana kita dapat berdemokrasi dan dapat memilih orang yang menurut kita dapat menjadi pemimpin. Dalam Presiden Semansa hari ini, saya mendapat banyak privilege dan mendapatkan banyak pengalaman baru, apalagi pada posisi itu, teman-teman, saya ini masih anak baru istilahnya. Itu masih anak baru di SMA Negeri 1 Kota Kupang yang tidak terlalu kenal teman-teman, apalagi kita masih online, jadi cuma tatap muka lewat Zoom. Bersyukurlah adik-adik yang kelas 10 dan adik-adik yang kelas 11 mungkin masuk sudah langsung orientasi di sekolah. Tapi pada masa saya, masa pengenalan siswa itu kami masih dalam keadaan Zoom meeting. Jadi pada saat itu saya cukup malu, cukup kurang percaya diri karena istilahnya anak SMP yang baru masuk di SMA pasti masih kagok, masih kira-kira apa yang harus saya lakukan. Apakah lingkungan ini sama dengan lingkungan SMP saya? Akan tetapi ternyata di SMA Negeri 1 Kota Kupang ini banyak sekali orang yang mendukung, banyak sekali orang yang memberikan nasihat dan semangat, terlebih dari Bapak Ibu guru pendamping. Pada saat itu setiap kelas memiliki pendampingnya masing-masing, dan kebetulan saya mendapatkan Ibu Junior dan Ibu Novi sendiri sebagai pendamping saya dalam ajang Presiden Semansa ini, dan juga wali kelas saya pada kelas 10 itu yaitu Pak Jonathan. Nah, teman-teman, banyak sekali halangan dan tantangan yang saya dapati, bukan hanya di Presiden Semansa, saya juga mewakili sekolah dalam ajang menyanyi FLS 2N dan juga dalam bidang seni tari dan juga dance. Dalam beberapa bidang itu banyak sekali tantangan, banyak sekali rintangan. Apapun itu yang saya lalui, saya selalu percaya bahwa saya mempunyai value atau saya mempunyai nilai diri yang cuma saya saja yang ketahui. Pasti jika teman-teman ikut banyak ajang atau ikut banyak kegiatan, pasti teman-teman akan mendengar istilahnya suara sumbang dari sana sini. Ada yang tidak percaya, ada yang meragukan potensi teman-teman, ada juga yang merasa kalau teman-teman itu tidak layak berada di posisi teman-teman yang sekarang. Tapi saya ingatkan kembali kepada teman-teman, value diri, kemampuan diri, kepercayaan diri itu cuma teman-teman saja yang tahu. Teman-teman saja yang bisa menilai diri teman-teman, karena tidak ada orang yang lebih mengenal diri Anda selain Anda sendiri. Jadi build your confidence atau bangun kepercayaan diri itu dan selalu percaya dan trust the process. Karena kalau teman-teman merasa kalau dalam setiap proses yang teman-teman lalui, teman-teman memberikan 100% dari diri Anda, 100% dari kemampuan Anda, maka istilahnya proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Teman-teman dapat merasakan dan menghargai setiap proses yang teman-teman lakukan. Hasil itu adalah bonus menurut saya. Hasil baik atau hasil buruk itu adalah bonus. Hasil baik ya kita mendapatkan banyak kebanggaan dari orang, kita bisa bangga pada diri sendiri. Tapi hasil buruk itu bukanlah sebuah kegagalan. Kalau Ibu Mesra mengajar di kelas saya selalu berbicara tentang kegagalan itu adalah proses dari belajar. Teman-teman bisa menjadi gagal, itu tidak masalah. Itu membangun kepercayaan diri teman-teman lagi, mengevaluasi diri teman-teman lagi, dan jangan lupa kalian tidak usah merasa down, tidak usah merasa terkucilkan atas perkataan-perkataan orang. Kalau saya insecure itu penting. Kenapa? Karena saya kalau insecure maka saya tahu apa yang harus saya upgrade
lihat dari diri saya sendiri. Kalau teman-teman sering merasa puas bahwa oh saya ini sudah bagus, saya tidak perlu insecure lagi, maka teman-teman akan selalu merasa diri puas, padahal sebenarnya masih ada proses. Dan juga yang paling utama, percaya kepada Tuhan yang sudah memberikan nafas kehidupan kepada kita semua. Tuhan memberikan kita talenta, memberikan kita kesempatan, memberikan kita privilege untuk melakukan sesuatu, itu karena pasti Tuhan